Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom, shalom, shalom. Nah, baik adik-adik, pada pagi hari ini kita mari siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita nyanyikan pujian kita, Bapa Ku datang padamu. Kembali untuk beribadah kepadamu. Sebelum kami memulai ibadah ini, biarlah Tuhan memimpin dari awal ke tengah hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian kita, Tuhan Bapa. Baik adik-adik, kita sudah memuji menaikkan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita nyanyikan pujian kita, Ku ingin dengar cerita. Hatiku
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat saat pagi hari ini. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Kak Kesha percaya adik-adik sekolah minggunya semua tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang Paulus dan Silas yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-40. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan tentang Paulus dan Silas. Adik-adik tahu nggak siapa mereka? Mereka adalah Paulus dan Silas adalah orang-orang yang suka mengabarkan firman Tuhan. Mereka mengabarkan Injil Tuhan. Dan suatu ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan di kota Filipi. Tetapi ketika mereka sedang menyampaikan firman Tuhan, orang-orang di Filipi tidak suka sehingga menangkap mereka dan menderet mereka ke pasar. Di pasar mereka didera, dipukuli, dan orang-orang di Filipi tidak mau menerima tentang Injil keselamatan itu. Adik-adik, kasihannya kan Paulus dan Silas, sebenarnya mereka ingin menyampaikan firman Tuhan, tetapi mereka justru ditangkap, dan orang-orang Filipi membawa Paulus dan Silas menghadap ke penguasa kota di Filipi. Dan penguasa kota itu mengatakan, oke, mereka dibawa ke penjara, bawalah orang-orang ini ke penjara. Dan orang-orang Filipi ini membawa Paulus dan Silas ke penjara. Dan ketika di penjara, Paulus dan Silas dibelenggu, kaki mereka dipasung, dan mereka ditaruh di ruang tengah. Namun suatu ketika pada tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Mereka memuji Tuhan, terus memuji Tuhan. Bahkan orang-orang yang teman-teman mereka yang lain yang di dalam penjara mendengar akan suara mereka. Dan suatu ketika terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga sendi-sendi penjara itu roboh goyah, bahkan belenggu yang mengikat kaki Paulus dan Silas pun terlepas. Waktu itu kepala penjara itu berlari ketakutan. Kepala penjara berpikir bahwa pasti orang-orang yang di penjara mereka sudah lari dari dalam penjara. Nah waktu itu kepala penjara ini mengambil pedang, ingin hendak membunuh dirinya sendiri, tetapi Paulus mengatakan, jangan celakakan dirimu, kami ada di sini, kami baik-baik saja. Kemudian kepala penjara ini berlari mendapatkan Paulus dan Silas dengan gemetar. Dengan melihat semua yang terjadi, kepala penjara ini percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan memberi dirinya dibaptis, dia dengan keluarganya. Nah adik-adik, selanjutnya penguasa kota itu mengatakan bahwa baiklah Paulus dan Silas boleh dilepaskan dari penjara. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita sama-sama mau belajar bahwa yang pertama, ketika adik-adik dalam masalah apapun tetap berdoa seperti Paulus dan Silas. Ketika mereka dipenjarakan, sekalipun mereka tidak bersalah, Paulus dan Silas tidak menangis, mereka tidak takut, tidak kecewa, tidak cemas, tetapi mereka terus berdoa kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang di penjara itu pun mendengar suara mereka berdoa. Nah, sekalipun adik-adik dalam kondisi apapun, mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tetaplah berdoa, amin. Dan yang kedua, dari kisah Paulus dan Silas ini yang perlu kita pelajari bahwa dalam keadaan apapun adik-adik harus tetap memuji Tuhan dan mengucap syukur. Seperti Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara pun mereka tidak marah, mereka tidak kecewa, mereka tidak menangis. Selain berdoa, mereka selalu memuji Tuhan. Padahal mereka sudah di penjara, tapi mereka terus memuji Tuhan. Itu yang perlu kita pelajari. Dan Kak Kesha percaya adik-adik sekolah minggu adalah adik-adik yang anak-anak yang suka memuji Tuhan selalu. Nah adik-adik, biarlah dari kisah firman Tuhan ini kita sama-sama mau belajar dari Paulus dan Silas. Dalam hal apapun kita mau tetap berdoa kepada Tuhan, dalam kondisi apapun kita mau tetap terus memuji Tuhan. Bahkan ketika Paulus dan Silas berdoa, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga mereka bebas. Dan melalui cerita ini banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang di penjara. Bahkan kepala penjara ini pun menerima Tuhan Yesus. Sangat luar biasa, bukan? Itu yang perlu kita pelajari dari kisah ini. Nah adik-adik, Kak Kesha percaya
adik-adik semuanya adalah anak-anak sekolah minggu yang suka berdoa dan memuji Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18, firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik adik-adik, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa dalam video-video kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.